Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala, di kalangan Bani Israel, hiduplah seorang wanita cantik bernama Al-Malikah. Wanita ini tidak hanya cantik, tapi juga sangat kaya dan ahli fitnah dengan kecantikan dan keanggunannya. Rumah wanita ini selalu terbuka setiap hari. Dia duduk terlentang di tempat tidur tepat di depan pintu rumahnya, sehingga setiap pria yang melewati rumah itu tertarik dengan kecantikannya dan tergoda untuk mendekatinya. Dia kemudian meminta setiap pelanggan untuk memberinya setidaknya 10 dinar agar bisa menggaulinya. Pada suatu hari, seorang laki-laki penduduk Bani Israel yang merupakan ahli ibadah melewati rumah pelacur itu. Secara kebetulan, dia melihat pintu terbuka dan seorang wanita cantik dan jelita sedang duduk di dalam. Hati pria itu terhanyut oleh kecantikannya dan timbul rasa ingin menggauli wanita itu. Hati laki-laki itu pun dipenuhi rasa dilema, sehingga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghilangkan hasrat dan syahwat dari dirinya. Namun, keinginannya tidak hilang, malah semakin menjadi-jadi. Akalnya pun terkalahkan oleh nafsu yang semakin membara di hatinya. Laki-laki itu pun akhirnya menjual kain tenun dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, hingga mencapai beberapa dinar sesuai yang dibutuhkan. Pria tersebut mendatangi wanita pelacur itu dan dia meminta kepada pria itu untuk menyerahkan uangnya kepada perwakilannya. Pria tersebut diminta menuju ruangan khusus yang telah disediakan. Wanita itu berhias dengan cantiknya dan duduk di tempat tidur. Pria itu segera menghampirinya dan duduk di ranjang di samping wanita cantik itu. Tak lama kemudian, wanita itu memperlihatkan tubuhnya sambil berbaring terlentang dan siap dimangsa. Namun atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat amal ibadah yang dilakukan, hati pria itu pun membisikkan hal lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatku dalam keadaan buruk ini di atas ars. Sedangkan aku melakukan perkara haram, maka leburlah semua amalku. Hati pria itu menjadi semakin takut atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya gemetar dan wajahnya pun memucat. Wanita yang tengah bersiap itu melihat wajah pria yang dihadapannya menjadi pucat. Dia pun bertanya kepada pria itu, "Apa yang sedang terjadi padamu?" Pria yang ketakutan itu pun menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanku. Maka izinkanlah aku keluar. Sesungguhnya kebanyakan orang menginginkan apa yang telah mereka dapatkan. Maka kerjakan apa yang sekarang ada padamu." Pria itu pun menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah yang Maha Agung. Sesungguhnya harta yang telah aku berikan padamu adalah halal milikmu." Kemudian wanita cantik itu bertanya, "Apakah kamu belum pernah melakukan zina sekalipun?" Pria itu menjawab, "Tidak." Wanita itu bertanya untuk terakhir kalinya, "Dari mana asalmu dan siapa namamu?" Pria itu memberitahu nama dan asalnya kepada wanita itu, sebelum dia pergi meninggalkannya. Dan selama dia pergi meninggalkan wanita itu, dia bergumam dengan sendirinya, "Celaka dan kerusakan," sembari meneteskan air mata.
Rupanya, setelah kejadian itu, wanita itu pun terketuk hatinya. Atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat pria itu, perasaan takut kepada Tuhan pun semakin bermunculan dalam hatinya. Sampai-sampai dia berkata kepada dirinya sendiri, orang itu telah melakukan awal perbuatan dosa, namun hatinya telah dimasuki oleh rasa takut kepada Tuhannya. Sedangkan aku telah melakukan dosa sekian lama, dan Tuhan yang ditakuti dia adalah Tuhanku. Maka seharusnya ketakutanku lebih besar daripada ketakutannya. Saat itu pula, wanita itu pun semakin sadar dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menutup pintu rumahnya, dia mengenakan pakaian yang kusut dan lama sebagai bentuk kehinaan dirinya, dan mulai melakukan ibadah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu pun berpikir dan berkata kepada dirinya sendiri, sesungguhnya jika aku bisa menemui pria itu, mungkin dia bisa menikahiku dan aku ada di sisinya. Aku akan belajar darinya tentang perkara agama dan bisa menjadi penolong bagiku untuk melakukan ibadah kepada Tuhanku. Atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita cantik itu pun pergi untuk mencari pria itu yang telah menyadarkannya dan membawa bekal dan harta dalam perjalanan. Sampailah dia pada perkampungan tempat tinggal pria itu, seperti apa yang telah dia tanyakan kepada pria itu tempo hari. Wanita itu pun menanyakan tentang keberadaan dan tempat tinggal pria itu kepada para penduduk desa. Mereka pun mengantarkan wanita itu untuk menemui pria itu. Sesampainya wanita itu di depan rumah pria itu, penduduk desa memberitahu bahwa ada seorang wanita datang dari jauh mencarinya. Pria itu pun keluar dari rumahnya untuk menemui seorang wanita yang mencarinya. Sedangkan wanita itu pun lalu membuka cadarnya agar pria itu mengetahui dirinya. Alangkah terkejutnya, wanita yang mencarinya adalah seorang pelacur waktu itu. Pria itu pun mengingat tentang apa yang hendak terjadi padanya dan wanita itu. Seketika itu, pria tersebut menjerit keras, kemudian tubuhnya jatuh tersukur di atas tanah. Ya, pria itu pun meninggal dunia saat itu pula. Singkat cerita, setelah proses pemakaman selesai, wanita cantik itu pun masih terlihat sedih. Dia datang jauh-jauh untuk tujuan baik demi menemuinya. Namun saat itu, pria tersebut meninggal dunia. Kemudian, wanita itu bertanya kepada para penduduk, apakah dia memiliki seorang keluarga yang membutuhkan istri? Para penduduk desa pun menjawab kepada wanita cantik itu, dia memiliki seorang saudara yang soleh, tetapi sengsara dan tidak memiliki harta. Wanita itu dengan senang hati berkata, tak masalah, karena sesungguhnya aku memiliki harta yang cukup untuk kita. Pada akhirnya, wanita cantik itu pun menikah dengan pria soleh yang miskin itu, yang merupakan saudara dari pria yang dicarinya. Dari pernikahan keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai 7 keturunan, yang mana dari 7 keturunan mereka merupakan nabi pada masa Bani Israel. Hal ini dikarenakan berkah dan ketaatan, niat baik dan tulus, dan keteguhan hati untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bersumber dari kitab Duratun Nasihin bab Taubat. Dalam kitab ini diutus para nabi kepada kaum Bani Israel
dari rahim Al-Malikah. Namun, tidak disebutkan secara terperinci nama nabi anak dari Al-Malikah tersebut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa terdapat 124.000 nabi, dan di antaranya terdapat 315 rasul, yang di antara banyaknya nabi yang wajib kita tahu ialah 25 nabi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.